Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya di Praktikum Eksperimen Fisika Lanjut. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan melakukan percobaan, yaitu menghitung konstanta dielektrik dengan metode pengisian kapasitor. Tujuan dari praktikum ini, teman-teman sekalian mampu memahami mengenai proses pengisian dan pengosongan kapasitor. Kemudian teman-teman sekalian dapat melakukan eksperimen pengisian dan pengosongan kapasitor. Dan selanjutnya, teman-teman sekalian dapat menentukan konstanta dari kapasitor tersebut. Terlebih dahulu, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan kapasitor. Kapasitor yaitu komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan atau energi listrik di dalam medan listrik. Kapasitor pertama kali ditemukan oleh ilmuwan fisika yaitu Michael Faraday. Olehnya itu satuan dari kapasitor yaitu farad, diambil dari nama ilmuwan tersebut, Faraday. Kemudian kapasitor dilambangkan dengan huruf C. Di dalam rangkaian elektronik, kapasitor berfungsi sebagai penyimpan tegangan listrik sementara. Apabila di arus AC, dia berfungsi sebagai konduktor, dan apabila di arus DC, dia berfungsi sebagai isolator. Jadi teman-teman sekalian, apabila ingin melakukan perangkaian seperti mengubah arus DC ke AC, nah teman-teman sekalian harus membutuhkan komponen yang namanya kapasitor. Kemudian selanjutnya, sebelum kita melakukan percobaan, saya akan memperkenalkan komponen apa saja yang akan kita gunakan pada praktikum kita kali ini. Yang pertama di sini komponen utama yaitu kapasitor. Kapasitor ini memiliki kapasitas sebesar 10.000 mikrofarad, yang dimana tegangannya bisa diinput 50 volt. Kemudian kita akan menggunakan resistor atau tahanan beban, ya, seperti ini. Resistor ini besarnya 10 kV. Kemudian kita akan menggunakan sensor tegangan. Sensor tegangan ini memiliki channel analog yang dapat dihubungkan langsung dengan interface Pasco. Kita akan menggunakan Pasco 550 Universal Interface, yang dimana akan menggunakan aplikasi Pasco Captain. Dan tidak lupa juga kita akan menggunakan power supply. Power supply ini berfungsi untuk mensuplai tegangan atau untuk mencharge kapasitor ini. Baik teman-teman sekalian, tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rangkaian alat. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan melakukan perangkaian, dan rangkaian yang akan kita gunakan seperti ini. Nah, di situ ada power supply, kita simbolkan E. Kemudian ada resistor, besarnya 10 kilo ohm. Nah, resistornya seperti ini, 10 kilo ohm. Kemudian di situ juga ada kapasitor, ya, yang ini. Dan di rangkaian ini ada posisi charge dan discharge. Apabila arah panah tersebut kita hubungkan di nomor 1, maka posisinya akan charge. Dan apabila panahnya kita pindahkan di nomor 2, maka dia akan posisi discharge, di mana kapasitornya ini akan terhubung langsung dengan resistor. Jadi resistor ini sebagai beban yang akan menghabiskan muatan atau energi listrik yang ada di dalam kapasitor. Baik, langsung saja kita melakukan perangkaian alat. Baik teman-teman sekalian, ini merupakan rangkaian yang telah kita buat. Di sini kita harus ketahui bahwa di kapasitor itu dia memiliki channel positif dan channel negatif. Nah, dapat dilihat yang garis kuning ini itu menandakan channel negatif.
Kemudian ini sensor tegangan negatif dari Pasco. Kemudian ini sensor tegangan positif yang kehubung juga di Pasco. Nah, kemudian ini merupakan beban atau saklar yang seperti pada gambarnya seperti ini. Apabila posisi charge, dia akan dihubungkan ke positif oleh power supply. Nah, apabila posisi discharge, dia langsung dihubungkan ke negatif dari kapasitor. Seperti itu. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita melakukan pengambilan data charge dan discharge. Baik teman-teman sekalian, di sini kita bisa lihat sensor kita sudah terhubung oleh Pasco 550 Universal Interface pada channel A analog. Ini merupakan sensor tegangan, sudah terhubung ya. Selanjutnya kita akan memplot data dalam bentuk tabel dan grafik. Nah, kemudian jangan lupa kita men-setting frekuensi pengambilan data sebesar 2 sekon, yang artinya pada saat 2 sekon itu dilakukan pengambilan satu data. Nah, di sini kita atur voltage-nya. Kemudian di tabelnya juga. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita melakukan perekaman data untuk charge dan discharge. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah melakukan pengambilan data. Kemudian dari data tersebut kita telah peroleh di mana ada tegangan terhadap waktu. Dari data tersebut silakan teman-teman sekalian tentukan nilai dari pengisian dan pengosongan kapasitor dengan cara yang pertama menghitung nilai kapasitansi dari kapasitor tersebut menggunakan perbandingan antara waktu dan hambatan yang digunakan. Persamaannya seperti ini. Jadi dari persamaan tersebut, teman-teman sekalian dapat menentukan nilai kapasitansi kapasitor yang kita gunakan. Nah, kemudian dari nilai kapasitansi kapasitor tersebut, kita bisa mendapatkan konstanta dielektrik dengan menggunakan persamaan ini. Kemudian untuk pembahasannya, silakan membahas data atau nilai kapasitas kapasitor yang kita peroleh pada percobaan ini. Kemudian selanjutnya bahas mengenai konstanta dielektrik dari kapasitornya. Dan terakhir silakan bahas mengenai aplikasi dari kapasitor. Mungkin itu saja percobaan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan jangan lupa tetap menjalani protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga kita bisa berkontribusi untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19 ini. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.